Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat teknologi. Kali ini kita akan ngebahas tentang komputer generasi kedua. Sebelum itu, kita akan menjelaskan apa itu komputer. Nah, banyak sekali orang berbicara masalah komputer dan banyak dari mereka yang sudah menggunakan perangkat elektronik yang satu ini. Akan tetapi, tidak sedikit orang bertanya mengenai apa itu komputer. Apabila sobat menemui pertanyaan tersebut dan belum bisa menjelaskan dengan seksama artikel mengenai pengertian komputer dan dilengkapi dengan fungsi dari komputer di bawah ini, mungkin dapat membantu sobat. Oke, langsung saja kita ulas mengenai pengertian dan fungsi komputer itu sendiri. Istilah komputer sendiri diambil dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang mempunyai pengertian menghitung, sementara dalam bahasa Latin disebut dengan komputer. Secara konsep dasar, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat melakukan perhitungan secara operasi aritmatika. Jadi apabila sobat menemukan perangkat elektronik yang dapat menghitung seperti kalkulator, handphone, smartphone, dan lain sebagainya yang bisa mengerjakan perhitungan aritmatika, perangkat tersebut masuk dalam kategori komputer juga. Dari uraian ini, bisa kita simpulkan, pengertian komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat bekerja sama dan melakukan pekerjaan secara otomatis sesuai dengan instruksi yang diberikan dan kemudian menghasilkan output berupa informasi. Apabila sobat membaca buku Computer Organization karya dari V.C. Hamacher, dijelaskan bahwa komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menghitung dengan cepat, serta bisa menerima informasi data digital, memproses, dan kemudian menghasilkan data berupa informasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua merupakan komputer yang dibuat antara tahun 1959 sampai 1963 dengan menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang digunakan pada komputer generasi pertama. Transistor digunakan agar komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua juga menggunakan memori inti magnetik yang memungkinkan pengembangan komputer menjadi lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Pada masa ini, komputer sudah mulai menggunakan bahasa assembly, yang merupakan bahasa singkatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Komputer generasi kedua memberikan kontribusi yang signifikan dalam sejarah pengembangan teknologi komputer. Contoh dari komputer generasi kedua adalah komputer PDP atau Program Data Processor, yaitu serangkaian seri komputer yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DEC. Salah satunya adalah komputer PDP-1, yaitu komputer yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959, yang dimana ini merupakan komputer pertama dalam seri PDP yang menggunakan monitor dan keyboard untuk interaksi langsung dengan pengguna. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer dari generasi kedua itu memiliki kurang lebih, di sini saya mencantumkan 9 ciri. Yang pertama, ukuran lebih kecil dibanding generasi pertama. Maksudnya, ukuran komputer generasi kedua itu lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Jikalau komputer generasi pertama memiliki berat 30 ton, serta panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Nah, di komputer generasi kedua ini tuh memiliki ukuran yang lebih kecil.
Kemudian yang nomor 2 menggunakan program high level language atau bahasa tingkat tinggi seperti Fortran. Nah, Fortran tersebut itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang paling banyak digunakan orang untuk melakukan pemrograman. Kemudian nomor 3, simpanan luar menggunakan magnetic disk dan magnetic tape berbentuk removable disk. Nah, removable disk sendiri itu biasanya menggunakan seperti USB. Kemudian nomor 4, proses operasi lebih cepat dibanding generasi pertama. Kemudian nomor 5, ada daya listrik lebih sedikit. Nomor 6, berorientasi tidak hanya pada aplikasi bisnis tapi juga teknik. Nomor 7, mampu menerapkan proses time sharing dan real time. Jadi, metode yang dilakukan pengguna untuk dapat melakukan proses yang sangat cepat. Itu yang dimaksud dengan time sharing dan juga real time. Nah, untuk yang nomor 8, kapasitas memori utama cukup besar dengan menggunakan magnetic core storage. Dan untuk yang terakhir, menggunakan transistor sebagai sirkuit. Nah, transistor sendiri itu komponen yang dapat dijadikan sebagai penguat, pemutus, dan penyambung arus atau switching. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ciri-ciri komputer generasi kedua. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan kepada penjelasan. Oke, untuk selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pada komputer generasi kedua. Untuk kelebihan yang pertama yaitu kecepatan peningkatan. Komputer generasi kedua lebih cepat dalam hal pemrosesan data dibanding dengan komputer generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan transistor yang lebih efisien dan lebih baik. Untuk kelebihan yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Komputer generasi kedua mampu menangani volume data yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbaikan dalam media penyimpanan seperti penggunaan drum magnetik dan pita magnetik yang lebih besar dan efisien. Nomor 3 yaitu stabilitas yang meningkat. Dengan menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum, komputer generasi kedua menjadi lebih andal dan kurang rentan terhadap kerusakan fisik. Hal ini mengakibatkan waktu pemeliharaan yang lebih sedikit dan meningkatkan kestabilitas sistem. Nomor 4 yaitu ukuran yang lebih kecil. Meskipun masih jauh dari ukuran komputer modern, komputer generasi kedua biasanya lebih kecil dari pendahulunya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan transistor yang jauh lebih kecil dan lebih efisien daripada tabung vakum. Untuk yang terakhir yaitu peningkatan dalam proses data. Penggunaan sistem pemrosesan batch pada komputer angkatan kedua memungkinkan pengolahan data secara berkelompok dan lebih efisien. Hal ini membantu mempercepat proses pengolahan data dan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu biaya yang lebih tinggi. Biaya produksi komputer generasi kedua masih cukup tinggi karena teknologi transistor yang masih baru dan belum sepenuhnya matang. Hal ini membuat komputer generasi kedua masih terbatas dalam aksesibilitasnya bagi banyak orang atau lembaga. Untuk yang kedua yaitu masih rentan terhadap kesalahan. Meskipun transistor ini lebih andal daripada tabung vakum, komputer generasi kedua masih rentan terhadap kesalahan dan kegagalan. Ini terutama terjadi karena kualitas dan teknologi transistor pada saat itu belum sebaik sekarang. Untuk yang ketiga yaitu pemrograman yang lebih rumit. Meskipun ada peningkatan dalam pengembangan perangkat lunak dan bahasa pemrograman untuk komputer generasi kedua masih jauh lebih rumit daripada komputer modern. Ini memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dan pemahaman yang kuat tentang arsitektur komputer. Untuk yang terakhir yaitu nomor 4, keterbatasan dalam interaksi manusia dan komputer.
Antarmuka atau interface pengguna pada komputer generasi kedua masih sangat terbatas dan cenderung memerlukan pemahaman teknis yang sangat tinggi untuk berinteraksi dengan sistem. Ini membuatnya kurang ramah bagi para pengguna dan sulit digunakan bagi para pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi tersebut. Kesimpulannya, komputer generasi kedua telah menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir setelah kemunculannya, komputer angkatan kedua ini telah membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Walaupun telah banyak mengalami transformasi dan pengembangan, komputer generasi kedua telah menjadi dasar bagi teknologi komputer yang kita gunakan pada saat ini hingga pada saat sekarang. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang komputer generasi kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.